Sejumlah rangkaian kabar menarik akan kami sampaikan untuk Anda, pemirsa Energia TV. Bersama saya, Sarah Amalia Jalani. Rumah Sakit Pertamina Jaya siap menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir melihat langsung kesiapan mesin Cobas 6800 di Laboratorium Swab Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir melihat langsung kesiapan mesin Cobas 6800 di Laboratorium Swab Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut ikut mendampingi Direktur SDM Pertamina Kus Hartanto dan Direktur Utama Pertamedika IHC Fatima Jan Rahmat. Mesin uji laboratorium yang direkomendasikan oleh WHO ini mampu melakukan lebih dari 1.300 tes per harinya. Hasil tes pun bisa lebih cepat, yaitu 3-4 jam. Alhamdulillah dari yang modular yang 90 tempat tidur sekarang sudah siap, sudah komplit. Bahkan yang di sebelah kiri yang tadinya rumah sakit lama kita renovasi, sekarang sudah ada 9 pasien. Di situ kapasitas 70 ya Bu ya kalau nggak salah. 70 sekarang udah 9 pasien. Tes untuk COVID yang sifatnya fully automatic. Apa sih arti fully automatic? Itu setelah kita ambil virusnya itu dari pasien ya dengan swab ya. Swab kit kita bawa dengan VTM, itu virus transfer media. Nah itu tinggal dipindahin satu step aja ke mesin itu dan langsung dijalankan ekstraksi RNA-nya oleh si mesin sampai deteksi itu COVID atau bukan, itu langsung keluar. Berapa lama? Dalam waktu 3,5 jam. Dan itu dilakukan oleh otomatis oleh mesin. Nah ini dengan demikian, dan itu bisa jalannya lebih dari 1.300 tes. Tak hanya Cobas 6800, Pertamina juga mendatangkan Light Cycler atau LC 480 sebanyak 18 unit. Nantinya alat tersebut akan ditempatkan di 9 provinsi di bawah jaringan Rumah Sakit Pertamedika. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga melihat presentasi serta demo prototipe ventilator dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan BPPT. Pertamina menyerahkan bantuan alat pelindung diri kepada Bayangkari. Nantinya APD tersebut akan digunakan di sejumlah rumah sakit Polri seluruh Indonesia. PT Pertamina Persero melalui Corporate Secretary Pertamina Tajudin Nur menyerahkan bantuan alat pelindung diri kepada Bayangkari. Pemberian diterima oleh Ketua Seksi Sosial Bayangkari, Niken Arif Sulistianto, yang nantinya akan digunakan oleh tenaga medis di Rumah Sakit Polri. Di mana kita ketahui bahwa sampai saat ini memang kelengkapan tim medis kita itu sangat minim. Nah, berdasarkan informasi yang kita terima, banyak tim medis kita, baik dokter dan perawat, yang akhirnya gugur karena melakukan pelayanan tapi tidak dilengkapi dengan peralatan yang sesuai ya. Rencananya akan ada 18 rumah sakit yang mendapat bantuan dari Pertamina. Adapun APD yang diberikan berupa 100 Nurscap, 80 buah Hazmat Suite Spunbond, 30 Google,
30 sepatu boot, 120 masker N95, 30 buah face shield, 50 buah sarung tangan no powder, serta 4 buah hand sanitizer ukuran 5 liter. Ini alhamdulillahirabbil alamin, Pertamina menyerahkan bantuan sejumlah alat pelindung diri bagi tenaga medis kepada yang akan nanti kami serahkan kepada banyak rumah sakit Bayangkara milik Polri dan juga rumah sakit umum yang ada di daerah. Turut hadir dalam acara tersebut Vice President Stakeholder Relation Brahmantia Satyamurti, Manajer Institutional Relation Muhammad Baron, dan Komisaris Pertamina Hulu Indonesia Iman Prasetyo. Bantuan ini merupakan wujud sumbangsi Pertamina untuk mengurangi resiko tim medis dalam menghadapi COVID-19. Halo insan Pertamina, saya Poppy Zebra dari Berita 1 TV mau kasih reminder untuk teman-teman semua karena sekarang lagi ada wabah virus corona. Jadi mau ngingetin aja nih buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh. Jadi kalau misalnya mau pergi kemana-mana, siap-siap hand sanitizer, kemudian juga siap-siap dengan tisu basah, minum multivitamin. Pertamina menerima apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara atas kerjasamanya dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Pertamina menerima apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara atas peran serta dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Gugus Harian Penanganan COVID-19 Jakarta Utara Ali Maulana Hakim kepada Vice Presiden CSR Pertamina Arya Dwi Paramita di kantornya Kamis 30 April 2020. Kita memberikan penghargaan atas nama Pak Wali Kota. Nah, ini sebagai apresiasi dari kepedulian Pertamina peduli dalam memberikan beberapa bantuan dan donasinya untuk masyarakat yang terpapar yang terdampak dari PSBB ini ya melalui gugus tugas COVID-19 Jakarta Utara. Kami terima dengan senang hati, terima kasih luar biasa, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya kita juga bersyukur bahwa pemerintah kota telah memberikan apresiasi kepada ikhtiar kita semua. Hingga saat ini Pertamina telah memberikan bantuan alat kesehatan, logistik hingga makanan yang nilai kontribusinya mencapai 1,5 miliar rupiah. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung Pertamina dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan memberikan bantuan APD. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia APROBI menyerahkan bantuan 1.000 unit hazmat suit, 200 unit pelindung muka face shield, dan 30 wastafel portable. Pemberian ini sebagai wujud dukungan APROBI terhadap upaya Pertamina menerapkan protokol COVID-19 dalam kegiatan operasionalnya. Kita harapkan adalah bagaimana agar semua pihak yang terlibat dalam proses pengapalan FAME itu jangan sampai tertular COVID-19. Itu aja kita harapkan. Jadi semua bisa bekerja secara baik, lancar, dan sehat. Penyerahan bantuan ini diberikan kepada pekerja lapangan Pertamina di International Terminal Jakarta Pelumpang Senin 4 Mei 2020. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum APROBI MP Tumanggor dan Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Mulyono. Kita tahu bahwa di LSI ini Mas, 93% pekerja tetap
bekerja di lapangan. Ini alat-alat ini nanti akan kita gunakan khususnya kalau untuk hazmatnya digunakan untuk para loading master atau mooring gang yang akan naik ke kapal. Hazmat suit yang digunakan sebagai alat pelindung diri APD berperan penting untuk mencegah terjadinya penularan antar pekerja dari darat yang akan naik ke kapal. Selain itu, ada 200 pelindung muka yang akan dipakai di terminal-terminal BBM dan LPG. Dan 30 wastafel portable akan disalurkan ke kelurahan yang berada di Ring 1 Integrated Terminal Jakarta Group. Pertamina memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Jakarta Utara. Bantuan yang diberikan berupa masker, hand sanitizer, hingga wastafel portable untuk mencegah penularan COVID-19. Pertamina menggelontorkan dana 1,5 miliar rupiah kepada pemerintah Kota Jakarta Utara. Bantuan diserahkan oleh Vice President CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita kepada Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di kantornya kawasan Tanjung Priuk pada 20 April 2020. Adapun nilai bantuan yang diberikan berupa masker, pakaian hazardous materials atau hazmat, hand sanitizer, hingga wastafel portable untuk mencuci tangan. Nah, gabungan ini kami sudah melaksanakan penyaluran bantuan untuk peduli COVID-19 di wilayah Jakarta Utara itu sejak pertengahan Maret yang lalu. Dan total bantuan dari Pertamina itu sudah mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Selain itu, Pertamina juga memberikan 1.800 paket sembako untuk lansia yang terdampak akibat wabah COVID-19. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memberikan apresiasi untuk Pertamina. Ia berharap bantuan seperti ini bisa ditiru oleh pihak lain. Jadi kami, pemerintah Kota Jakarta Utara, dalam hal ini Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jakarta Utara, mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan juga ini bisa menjadi contoh. Sinergi yang ditunjukkan Pertamina dan Pemkot Jakarta Utara dapat menjadi contoh bahwa memutus rantai penyebaran COVID-19 membutuhkan kerjasama semua pihak. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Pertamina memberikan apresiasi kepada Serikandi Indonesia, buruh, pengemudi ojek online hingga guru honorer yang semuanya perempuan menerima bantuan paket sembako. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Pertamina berikan apresiasi kepada kaum wanita. Dukungan tersebut direalisasikan dalam bentuk paket sembako sebanyak 3.150 buah. Adapun bantuan disalurkan kepada perempuan pekerja informal seperti pemulung, guru honorer, guru mengaji, buruh harian, penjahit, pengemudi taksi, cleaning service, dan pengemudi ojek online. Penyerahan bantuan dimulai sejak tanggal 21 hingga 24 April 2020 di sejumlah wilayah kerja Pertamina di seluruh Indonesia, salah satunya di Bright Store SPBU Koko MT Haryono, Jakarta. Hari ini kita memberikan apresiasi dan dukungan kepada semua kaum ibu, kaum wanita yang berada di luar rumah bekerja untuk keluarganya. Sehingga harapannya manfaat yang kita berikan berupa bantuan sembako ini bisa sampai ke sasarannya, yaitu para wanita, para ibu-ibu yang masih harus berkarya di luar di era COVID yang semua orang harusnya ada di dalam rumah.
Hadir dalam penyerahan ini, Presiden Direktur PT Pertamina Retail Iin Febrian, Vice Presiden CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita, Vice Presiden Business Development PT Grab Teknologi Indonesia Terence L. Bowman, perwakilan BeniBaik.com Denny Ramlan, Vice Presiden Communication Network and Development PKPU Human Initiative Romi Ardiansyah. Di lokasi yang sama, pengemudi wanita ojek online dan sopir taksi juga turut mengutarakan perasaan mereka. Kami merasakan sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan Pertamina kepada kami. Alhamdulillah ini dari Pertamina kami dapat sumbangan ini sangat membantu sekali bagi keluarga kami, Pak. Terutama ada beras kan ya, Pak ya. Jadi alhamdulillah membantu banget, Pak. Pertamina menyalurkan 1.000 paket sembako untuk warga di sekitar kantor pusat Pertamina, wilayah Kecamatan Gambir dan Senen. Di awal bulan Ramadan, Pertamina menyalurkan 1.000 paket sembako untuk warga di sekitar kantor pusat, wilayah Kecamatan Gambir dan Senen. Kegiatan ini sekaligus membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terdampak secara ekonomis akibat pandemi COVID-19. Paket-paket yang kami serahkan ini isinya adalah sembako, semoga harapannya bisa menjadi manfaat bagi mereka yang menerima, dan sekaligus ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita semua berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa tetap berada di rumah untuk bisa tetap menjaga kesehatannya dan tidak perlu keluar dari rumah. Paket sembako yang berisi kebutuhan pangan sehari-hari ini disalurkan kepada masyarakat kurang mampu seperti supir angkot, tukang ojek, pedagang kaki lima, buruh bangunan, serta duafa. Pertamina juga menyasar wilayah lain, yakni Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, serta sejumlah titik di wilayah Jakarta Utara. Dalam program Khataman Al-Quran, Pertamina serahkan santunan untuk 1.000 anak yatim senilai total 1 miliar rupiah. Pertamina mulai menyerahkan santunan untuk 1.000 anak yatim senilai total 1 miliar rupiah dalam rangkaian kegiatan program Khatam Al-Quran. Yayasan Bina Sosial dan Yayasan At-Taufik di Kecamatan Koja serta Cilincing, Jakarta Utara menjadi lokasi pertama penerima manfaat. Total ada 17 panti asuhan di Jabodetabek di bawah binaan Badan Dakwah Islam BDI Pertamina yang akan disalurkan. Melalui pesan singkat, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriah Usman mengungkapkan, jika pemberian santunan kali ini, Pertamina yang mendatangi langsung panti-panti asuhan. Adapun bantuan yang diberikan kepada setiap anak berupa paket sembako, perlengkapan sholat, masker, hand sanitizer, dan uang tunai Rp500.000. Selain itu, pengelola yayasan juga mendapat donasi untuk biaya operasional. Alhamdulillah, PT Pertamina menunjuk Yayasan Bina Sosial untuk Khataman Al-Quran, di mana kita siapkan 15 anak untuk Khataman Al-Quran. Alhamdulillah, untuk santri di sini sekitar 65 anak, Pak. Hari ini saya ikut acara Khataman Al-Quran. Ya, alhamdulillah sih menyenangkan. Alhamdulillah juga bisa ikut acara Khataman di bulan Ramadan ini. Terus juga alhamdulillah bisa dapat bantuan. Senang bisa ikut Pertamina lagi. Program ini menjadi wujud nyata semangat Pertamina untuk terus mengalirkan energi kebaikan dan berbagi berkah di tengah pandemi COVID-19. Tema energi tulus tak berhenti akan terus direalisasikan dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan di semua lokasi penerima bantuan. Apa kabar teman?
tak ada yang lebih indah selain menyimpan harapan bahwa hari ini akan menjadi lebih baik dari kemarin. Untuk itu, mari bersama mengucapkan terima kasih untuk para pekerja di garda depan yang melayani sepenuh hati. Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri, menyatukan energi, memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada, bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Santri Yayasan Al-Kausar Cibinong Bogor menerima bingkisan dari Pertamina dalam program berbagi berkah Ramadan. Pertamina kembali berbagi berkah di bulan suci Ramadan ini. Yayasan Al-Kausar Pekansari Cibinong Bogor menjadi lokasi berikutnya yang mendapat sumbangan dari program Hatam Al-Quran dan donasi anak yatim. Sebanyak 95 santri pria memperoleh perlengkapan kesehatan berupa masker, hand sanitizer, perlengkapan sholat, dan santunan sebesar Rp500.000. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina yang telah membantu kami, telah berpartisipasi untuk menunjukkan pendidikan di sini dalam bentuk memberikan bantuan, akomodasi, dan insya Allah kami sebagai santri dan guru-guru sini mendoakan agar Pertamina lebih maju lagi, dan demikian juga para karyawannya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara itu, pengelola yayasan yang membimbing para santri juga menerima dana pengembangan pendidikan senilai Rp15 juta dan paket sembako. Selain menyerahkan donasi, Pertamina juga melakukan penyemprotan disinfektan di area pesantren sebagai langkah membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Pertamina memberikan bantuan alat pelindung diri ke 70 rumah sakit BUMN melalui Pertamedika IHC. Pertamina memberikan bantuan alat pelindung diri APD ke 70 rumah sakit BUMN melalui Pertamedika IHC. Vice President CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita bersama Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriah Usman menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Direktur Pertamedika IHC Catur Darmawan di Hotel Patra Comfort Jakarta Selasa 5 Mei 2020. Satu lagi komitmen kami adalah memberikan bantuan kepada 70 rumah sakit BUMN di seluruh Indonesia, ya. Nilainya sekitar hampir mencapai 35 miliar. Terima kasih kepada Pertamina, khususnya dari Bu Fajriah dan Pak Arya selaku wakil dari Pertamina dalam rangka mensupport dan memberikan bantuan untuk berjalannya pembangunan alih fungsi dan juga operasional rumah sakit Pertamina Jaya ini yang udah kita terima barusan juga 185.000 APD dari Pertamina. APD yang disalurkan merupakan produk lokal sesuai standar WHO dan disimpan di gudang logistik Pertamina Shipping. Kegiatan ini adalah wujud dukungan serta komitmen Pertamina Group dalam menangani wabah COVID-19 di Indonesia. Pertamina memberikan santunan untuk Pondok Pesantren Bait Qur'ani di Tangerang Selatan. Pertamina memberikan santunan kepada Pondok Pesantren Bait Qur'ani di Tangerang Selatan pada Kamis 7 Mei 2020. Santunan yang diserahkan senilai Rp15 juta, terdiri dari beras, mie instan, teh, minyak goreng, sarung, dan juga mukena. Kami pertama bersyukur kepada Allah SWT karena Pertamina ya dibukakan oleh Allah pintu hatinya untuk memperhatikan kami dalam masa pandemi corona ini. Di sini nggak boleh keluar kemana-mana, tapi sudah pasti orang tua kami juga mungkin gak bisa ngirim itu. Tapi ada bantuan ini, kami pun merasa bersyukur gitu karena masih ada yang peduli sama kami. Bantuan yang diberikan diharapkan semakin memudahkan para santri untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Dengan tubuh yang sehat dan kebutuhan yang terpenuhi, maka para santri bisa beribadah dan belajar penuh semangat.
Saat berangkat kerja, sebelum menjalankan WFO, pastikan Anda dalam kondisi sehat dan fit. Jangan lupa, wajib untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Saat tiba di kantor, wajib gunakan masker. Cuci tangan di fasilitas yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki kantor. Wajib menjalankan thermal screening oleh fungsi medikal. Hanya pekerja dengan suhu tubuh normal kurang dari 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan masuk kantor. Pekerja dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius diarahkan ke tim medis. Terapkan physical distancing sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Penerapan physical distancing dengan mengatur pola layout, tata letak, tempat duduk, dan pengurangan kapasitas setiap ruangan. Mengisi daftar hadir online. Laksanakan pola hidup bersih sehat. Optimalkan fasilitas e-meeting dengan M-Teams. Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari, patuhi aturan rapat dengan pastikan jumlah peserta sesuai kapasitas physical distancing yang diatur di setiap ruang rapat. Durasi rapat maksimal 60 menit. Hindari berjabatan tangan dan kontak fisik lainnya. Untuk pekerja yang harus keluar kantor, maka wajib membawa surat tugas dari atasan dan diserahkan ke security. Selama waktu istirahat, tetap terapkan physical distancing dan hindari keramaian, termasuk penggunaan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musola, dan ruang tunggu. Dihimbau membawa bekal makan siang dari rumah dan gunakan peralatan makan dan minum pribadi. Dilarang meninggalkan kantor untuk membeli makan siang. Apabila tidak membawa bekal, wajib memesan makanan melalui layanan delivery service yang disediakan Pertamina maupun dari provider lain dengan protokol pengambilan makanan yang ditetapkan. Saat pulang kerja, wajib gunakan masker. Terapkan physical distancing dalam mobilitas menuju rumah. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Tidak mengunjungi tempat keramaian. Membersihkan diri sesaat tiba di rumah. Patuhi seluruh protokol mulai berangkat dari rumah, bekerja di kantor atau di lapangan, sampai kembali ke rumah. Tetap sehat dan selamat. Kuncinya adalah kejujuran dan disiplin dalam menjalankan protokol perusahaan. Jaga diri, selamatkan keluarga. Tetap semangat dan nyalakan energi tulus untuk melayani negeri. Pertamina bersinergi dengan Human Initiative memberikan bantuan paket Ramadan ke Panti Asuhan Nurul Zahroh dan Al Mutakin di Jakarta Utara. Pertamina bersinergi dengan Human Initiative memberikan bantuan paket Ramadan ke Panti Asuhan Nurul Zahroh dan Al Mutakin di Jakarta Utara pada 8 Mei 2020. Penyerahan bantuan diserahkan oleh Vice President CSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita kepada perwakilan yayasan. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah, masker kain, sembako, perlengkapan ibadah, hygiene kit, serta dilakukan penyemprotan disinfektan dan materi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kita melaksanakannya serempak di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang merupakan wilayah dari ring 1 operasi perusahaan. Ini merupakan wujud kepedulian dari program Pertamina Peduli di bulan Ramadan ini, di mana jumlah lokasi yang kami singgahi ada 35 titik. Jadi 35 titik itu sudah termasuk panti asuhan, panti jompo, dan panti untuk disabilitas.
Nah, kemudian juga total penerima manfaatnya ada 2.000 orang. Sejumlah penerima bantuan mengapresiasi kegiatan Pertamina Peduli. Di kondisi sekarang, donasi ataupun santunan sangat dibutuhkan oleh mereka. Tentu kami sangat berterima kasih kepada Pertamina, terutama CSR-nya yang telah berbagi di Nur Zahro. Insya Allah sukses selalu untuk Pertamina. Kami pada hari ini menerima bantuan paket Ramadan dari Pertamina Peduli, yang mana bantuan tersebut berupa peralatan sekolah, sembako, paket atau higienis kit, terus perlengkapan ibadah, dan bantuan santunan, yang mana di dalam kondisi pandemi corona ini PT Pertamina masih mau peduli kepada nasib-nasib anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Persero atas bantuannya yang berupa sembako, alat tulis, alat kebersihan, karena itu adalah suatu kepentingan yang sangat diperlukan saat ini. Bantuan yang diberikan oleh Pertamina merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat di bulan Ramadan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Agar kita mengenal apa itu penyakit jantung koroner dan cara menanganinya, berikut penjelasan dari dokter spesialis jantung RSPP. Hai pemirsa, HSS Koordinator kembali menjumpai Anda. Saat ini banyak sekali orang awam yang tidak mengetahui serangan penyakit jantung. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dari dokter spesialis jantung Rumah Sakit Pusat Pertamina yang akan menjelaskan jenis-jenis penyakit jantung dan bagaimana cara penanganannya. Penyakit jantung koroner salah satu penyakit akibat metabolik ya, atau maksudnya pola hidup kita. Jadi penyakit jantung koroner itu sendiri adalah penyakit jantung yang melibatkan pembuluh darah koroner. Biasanya terjadi adanya sumbatan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang mensuplai oksigen atau darah ke otot-otot jantung agar dapat bekerja. Penyakit jantung koroner penyebab utamanya biasanya disebabkan oleh timbunan plak. Timbunan plak itu disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Adapun faktor-faktor risiko yang meningkatkan risiko untuk terjadinya sumbatan plak di koroner itu antara lain adalah biasanya usia. Semakin bertambah usia, jadi semakin rentan. Lalu gender ya, laki-laki lebih sering terkena dibandingkan dengan perempuan yang masih menstruasi aktif karena masih ada estrogen pada wanita-wanita yang menstruasi. Sedangkan selain itu genetik ya, pada pasien-pasien atau individu-individu yang memiliki orang tuanya atau adik kakak yang memiliki penyakit jantung koroner, dia punya potensi atau risiko lebih tinggi. Nah, yang lainnya adalah seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, hiperkolesterol ya, atau dislipidemi kita bilangnya, obesitas atau kurangnya aktivitas fisik. Untuk penyakit jantung koroner sendiri, ciri awalnya biasanya itu dia nyeri dada. Nyeri dada sebelah kiri karena memang posisi jantung itu agak di tengah ke kiri ya. Ini kadang-kadang tapi bisa juga ulu hati. Ulu hati itu tapi dia kalau misalnya kena ke otot-otot jantung yang bagian bawah ya, bisa nyeri punggung ya, punggung kiri ya, menjalar ke lengan kiri, ke rahang, ke leher ya. Dan biasanya munculnya itu saat aktivitas. Usia semakin bertambah, risiko semakin meningkat. Namun akhir-akhir ini, apalagi di era modern, apalagi di kota-kota besar, di mana istilahnya pergeseran
usia untuk penyakit jantung koroner itu menjadi lebih awal, lebih dini. Makanya kenapa biasanya kalau dulu orang-orang terkena penyakit jantung koroner itu sekitar usia di atas 50 tahun, 60 tahun nih. Namun sekarang pasien-pasien dengan jantung koroner itu ditemukan di usia dekade 3 sampai 4, 30-40-an. Saat Anda didiagnosa penyakit jantung koroner, yang jelas pasti dokter akan memberikan terapi. Ya, namun terapi atau obat-obatan itu sebenarnya ya tidak bisa berdiri sendiri, harus diimbangi dengan pola hidup kita, ya, pola hidup sehari-hari itu yang sangat menentukan bagaimana ke depannya. Untuk penyakit jantung koroner itu kalau dibilang sembuh total, ya bisa kita katakan sembuh, tapi apakah dia ada resiko untuk berulang? Sangat ada, ya, sangat. Bahkan pada pasien-pasien yang pernah kena serangan jantung itu risiko untuk terkena serangan jantung ulang meningkat 2 kali lipat. Pola hidup kita juga harus berubah, harus olahraga rutin, ya, makanan harus dijaga, lalu tekanan darah harus dikontrol dengan baik dengan mengurangi asupan garam atau asupan yang mengandung garam yang tinggi, ya, atau yang instan-instan ya dikurangi gitu. Jadi pola hidup, tidak merokok, ya, minimal direkam jantung atau dilakukan treadmill test atau konsultasi ke dokter jantung untuk diperiksa lebih lanjut. Pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga pola hidup sehat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Sarah Amalia Jelani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kebutuhan energi terus meningkat di tengah menguatnya kesadaran untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan demi masa depan manusia. Tantangan yang tak cukup hanya dijawab dengan pencarian dan pengembangan energi terbarukan. Eksplorasi energi konvensional pun juga dituntut berinovasi untuk lebih ramah lingkungan, efisien dalam biaya operasional, dan mampu meningkatkan performa serta hasil yang optimal. Sebagai perusahaan energi kelas dunia, Pertamina berhasil menciptakan produk Smooth Fluid inovatif SF05 yang diproduksi di Refinery Unit 5 Balikpapan. SF05 merupakan non-aqueous base fluid yang berperan sebagai bahan dasar pembuatan drilling mud. SF05 bersifat non-korosif, kompatibel, lebih efisien, dan aman untuk peralatan pengeboran, serta stabil untuk penyimpanan jangka panjang. Sebelum diaplikasikan dalam pengeboran di dalam dan luar negeri, SF05 menjalani serangkaian uji komprehensif yang menyangkut seluruh aspek ketahanan dan keunggulan kinerja bahan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, serta dampak lingkungan dan kelestarian ekologi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk SF05 sudah memenuhi standar internasional dan menjadi pesaing baru di antara kompetitor. Selain mencatatkan sukses di berbagai medan pengeboran, baik darat, rawa, pantai, dan laut dalam di Indonesia, SF05 juga membuktikan keunggulannya di kancah pengeboran dunia. Salah satunya di Gurun Sahara Aljazair. Dalam pengeboran ini, tantangan menjadi berlipat. Selain harus memenuhi target AFE, Authorization for Expenditure, lokasi pengeboran di kawasan tersebut juga merupakan area sumber air bersih. Di sini, SF05 sukses diaplikasikan untuk membantu menyelesaikan pengeboran tanpa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Hal ini membuat SF05 mendapat kepercayaan tertinggi dari perusahaan minyak dan gas di Indonesia juga di dunia.
Pertamina terus berkomitmen mengembangkan SF05 menjadi drilling base fleet terbaik dan berkomitmen memberikan dukungan after sales yang holistik untuk mendukung performa bisnis pengeboran Anda menjadi investasi energi yang menguntungkan, sekaligus membangun lingkungan serta masa depan kehidupan yang lebih baik. SF05 High Performance Drilling Fluids. Virus corona menunjukkan keperkasaan dengan membuat ekonomi dunia dan Indonesia konfirmasi kasus COVID-19 yang kita dapatkan meningkat. Pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira siapa yang akan jadi pemenang? Yang selalu punya solusi di setiap hambatan. Yang memiliki perhitungan untuk melewati tantangan. Yang mampu mengubah kemarahan dengan kesabaran. Yang menahan keinginan dan mengutamakan kepedulian. Yang tak pernah mundur dalam setiap perjuangan. Mari kita rayakan, karena kita adalah pemenang. Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai lithium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan.
Pertamina Energi. Energi yang berlari-lari dalam perjalanan mereka setiap pagi. Yang mengantar mereka pergi, pulang, menjalani hari tak kenal henti. Yang membantu ibu ketika piring anak-anak dan suami perlu terisi nasi. Energi yang lahir dari hangatnya perut bumi, demi nyalanya lentera, juga asa. Saya pun berani menerjang sungai demi berlanjutnya kehidupan untuk kemajuan kita bersama. Selama 62 tahun, Pertamina menggerakkan dan melindungi masa depan semua mimpi dengan energi unggul untuk Indonesia maju.